Mohon izin saya melepaskan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. para pemirsa Mimbar TV yang setia, masih bersama saya Robi Kurniawan. Kalau ada saya di sini tentu ada siswa berprestasi. Tentunya kami undang berbeda dengan yang kemarin. Hari ini kami undang siswa dari MAN 1 Trenggalek. Dia berprestasi di juara lomba fisika tingkat nasional. Dia juara 2 dari sekitar 300-an peserta yang dia lawan, dia kompetisikan. Langsung saja saya panggil. Di samping saya sudah ada Gigi Yoga Pratama. Assalamualaikum Gigi. Waalaikumsalam Kak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kakaknya sendiri? Alhamdulillah sehat. Jauh-jauh dari Trenggalek ke sini? Iya, jauh Naik apa? sekali Kak. Tadi naik mobil. Naik mobil. Iya. Di sampingnya sudah ada pembimbingnya, yaitu Bu Rini Triwahyuni SPD. Nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi tetap sehat, bugar ya Bu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Ceria dan semoga kita terhindar dari wabah virus tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Mas Gigi, langsung saja. Jadi apa betul juara 2 di tingkat nasional lomba fisika? Betul sekali Kak. Itu lomba siapa yang menyelenggarakan? Itu sebenarnya itu lombanya itu diselenggarakan oleh di Universitas Sumatera Utara Iya. pada tahun 2020. Iya. Tepatnya itu pada tanggal 12 Juni tahun 2020. 2020. Iya. Oke. Kalau bicara tingkat nasional ya lomba fisika. Kalau saya sendiri fisika saya orang yang menghindar. ya banyak menghindar untuk tidak belajar fisika. Iya. Tetap belajar, tapi tidak terlalu pinter-pinter lah terkait fisika. Mungkin nilainya nggak sampai 7, paling di bawah itu. Tapi justru ini Mas Gigi juara 2. Saya ingin tahu kemudian kalau di mata Mas Gigi fisika itu sulit atau tidak? Kalau sulit atau tidaknya itu relatif ya Kak. Iya. Itu saya itu melihatnya itu dari materi yang saya pelajari. Kadang itu ada yang sulit, kemudian ada yang mudah, kemudian ada yang sedang juga. Jadi tapi secara overall atau secara keseluruhan itu kalau menurut saya pribadi yang basicnya itu suka hitung-hitungan, Iya. itu bisa dikatakan mudah Kak. Oke, basicnya senang hitung-hitungan Iya, ya. betul. Jadi berawal dari itu ada lomba fisika, Mas Gigi ikut. Iya, langsung ikut. Oke. Waktu itu ikut lomba tingkat nasional, persiapannya apa saja? Untuk persiapannya itu sendiri pasti sudah dari kelas 10 waktu awal-awal saya masuk. Sekarang kelas berapa, Mas? Sekarang saya sudah alumni Kak. Oh, sudah alumni. Iya, sudah alumni. Oke. Persiapannya bagaimana? Untuk persiapannya sendiri kan saya alhamdulillah waktu kelas 10 itu masuk ke kelas unggulan. Nah, di dalam kelas unggulan itu ada program yang namanya kelas olimpiade. Nah, saya itu tergabung dalam kelas olimpiade di bidang fisika gitu, Kak. Jadi mulai saat itu saya mulai berkecimpung di dunia fisika dari kelas 10 sampai kelas 11. Oke. Gitu. Kemudian untuk ada kendala tidak sih waktu kemarin kompetisi di tingkat nasional waktu kemarin lomba fisika? Kalau kendala sih pasti ada ya Kak. Apalagi kan kemarin itu pertama awal-awal adanya pandemi COVID-19 itu. Jadi otomatis ada kendala untuk jarak dalam proses pembelajaran, kemudian proses pembinaan sama Bu Rini selaku pembina Olimpiade Fisika gitu Kak. Otomatis peserta yang dihadapi kan sekitar 300 ya kalau Iya, 300-an. Sekitar 300-an itu dari berbagai SMA dan MA. Ya, yang ada di seluruh Indonesia. Yang ada di seluruh Indonesia. Waktu itu waktu mengerjakan soal-soal fisika ada berapa? Sekitar ada berapa? Tahun lalu itu ada 60 soal Kak. Ada 60 soal. Iya, ada Apakah 60 soal. semuanya terselesaikan atau bagaimana? Kalau terselesaikan tidak Kak, karena saya juga memakai strategi Kak. Oke. Karena untuk penilaian itu sendiri sistemnya itu kalau benar itu plus 4, sedangkan untuk salah itu negatif 2 dan tidak dijawab itu 0 gitu. Oke. Nah, kemudian strategi waktu itu yang terjawab berapa? Yang tidak terjawab? Untuk yang terjawab itu ada 15 soal, 17 soal. 17 soal. Yang benar itu 15 soal, sedangkan yang salah itu 2 soal. Berarti nilainya berapa waktu itu?
Sekitar 56 lah, Kak. 56 soal. 56 poin lah. 56 Poin, poin iya. dari 60 soal yang terjawab hanya 17 soal. Iya. 15-nya terjawab benar, 2 salah. Dan itu bisa menyabet juara 2. Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan yang juara 1, selisih berapa itu? Selisih 6 poin. 6 poin. Hanya 6 poin. Tahu nggak sebelumnya sempat tahu siapa lawan yang juara 1 itu? Ada, Kak, tahu. Oh, tahu. Dari sekolah dari Sumatera Utara kalau nggak salah. Berarti sudah tahu emang dia itu jago di Ya jago, apalagi dia itu juga laki-laki, Kak. Oh, gitu. Jadi tertantang kayak gitu loh, Kak. Oh gitu. Iya. Kan sama-sama lelaki gitu. Berarti terpicu untuk kompetisi bagaimana? Oh, dia itu juga jago. Iya. Dia kalau jago berarti dia udah ikut beberapa kali lomba ya. Mungkin ya. Kemudian Mas Gigi juga saya yakin sebelumnya pernah ikut lomba juga selain tingkat nasional ini. Iya, pernah, Kak. Nah, artinya effort yang sudah dikeluarkan waktu itu sudah maksimal atau belum? Sebenarnya kalau bicara maksimal atau belum itu saya pribadi belum sih, Kak. Karena ya terbatas dengan waktu juga. Kemudian juga dengan adanya pandemi COVID-19 itu. Iya. Jadi ya maksimal nggak maksimal harus dimaksimalin juga Harus gitu ya. dimaksimalkan. Dan alhamdulillah bisa menyabet juara 2. Tapi kalau dimaksimalkan lagi mungkin bisa juara 1 ya. Mungkin. Mungkin apa ya? Kendala utama karena baru menjawab 17 soal, batas waktu itu berapa soal? 1 jam 30 menit, Kak. Itu kurang kah atau cukup? Masih kurang banget, Kak. Masih kurang. Iya, kalau sekelas fisika itu. Sekelas fisika gitu. Oke. Berarti kedepannya otomatis pingin berusaha untuk lebih baik lagi Iya. untuk bisa menantang yang juara 1 itu bisa terbalik seperti itu. Iya. Ya, berarti sosoknya Mas Gigi ini juara 2 tentu tidak Mas Gigi sendiri yang berusaha untuk meningkatkan kualitas belajarnya, Yeah. fisikanya bisa bagus atau apa. Tentu di sampingnya Mas Gigi ada peran besar dari seorang pembimbing, yaitu Bu Rini. Iya. Ya. Jadi Bu Rini bagaimana nih memfokuskan si Mas Gigi ini akhirnya tetap fokus belajar fisika, dia bisa digenjotkan untuk gimana caranya bisa juara tingkat nasional. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya mau sebelum menjawab pertanyaan yang itu, nggih. Sebenarnya bukan saya saja, tapi ada teman-teman pendukung lain seperti guru fisika lainnya seperti Pak Imam Basuki, Bu Tantri, Bu Ayu yang saling mendukung untuk keberhasilan siswa kami Mas Gigi ini. Terus salah satu usaha yang saya lakukan, ya kami lakukan, nggih, itu yang terutama pada waktu pandemi ini kan sulit untuk tatap muka ya, jadinya online. Oh nggih, kan nggak boleh nanti pasti terjadi kesalahan, nggih. Jadi dilakukan secara online dan waktunya pun tidak ditentukan, pokoknya bisa pagi, siang, malam, tapi ya enggak malam banget ya, bahaya. Terus habis itu tekniknya itu bisa saya ngasih soal, terus nanti berapa waktu saya kasih waktu Mas Gigi menjawab, ataupun Mas Gigi mencari soal, nanti misalkan nggak bisa menjawab, tanya saya, kalau misalkan sama nggak bisa menjawab, kita diskusi bersama. Ya, terus sebenarnya bukan keberhasilan itu tidak bimbingannya itu tidak hanya jangka pendek itu, sebenarnya sudah lama ya, seperti yang sudah dijelaskan Mas Gigi tadi kan, kelas unggulan itu sebenarnya kan pengen mencetak siswa yang unggul, baik akhlak maupun intelektualnya. Jadi untuk sisi intelektualnya nanti kan arahnya mau siswanya diharapkan bisa masuk ke universitas. Kalau mau masuk universitas pasti kadang tesnya kan sulit-sulit seperti itu. Nah, pasti ke sana. Betul, nggih. Harus bagus gitu. Nggih. Terus habis itu ada program dari MAN 1 Trenggalek untuk kelas unggulan itu, ada kelas olimpiade. Nggih. Misalkan satu kelas itu 30 anak. Kalau kelas unggulan itu kalau di MAN 1 Trenggalek itu ada 3. MIPA 1, MIPA 2 sama IPS. Saya jelaskan yang MIPA saja, nggih. Kalau MIPA itu misalkan rata-rata satu kelas isinya 30 anak, nggih.
itu dibagi nanti kelas olimpiadanya jadi 6 pelajaran. Iya. Itu misalkan 5 anak untuk fisika, 5 anak kimia. Berarti tertentu aja ya. Nggih. Dan itu terpilih dia emang Itu berdasarkan IQ yang tes IQ pas waktu awal masuk Diman sama nilai raport anak waktu jadi SMP. sebelum Mas Gigi ini akhirnya terpilih di dalam kelas itu. Iya. Berarti sebelumnya mengikuti IQ, tes IQ. Iya. Iya, semua ikut itu kalau Semuanya. IQ. Nggih. Terus habis itu kalau sudah terbagi-bagi anak itu jadi itu ya. Iya. Misalkan penerapannya kelas olimpiade itu begini. Misalkan hari Senin Iya. ada jam 1-2, ada jam fisika nggih. Kelima anak yang ikut kelas olimpiade fisika itu keluar. Iya. Terus yang di dalam kelas itu diajar oleh guru pertama, misalkan guru pertamanya Bu Ayu. Bu Ayu. Terus guru keduanya Bu Rini. saya mengajar yang anak yang keluar tadi, yang anak apa? 6 itu. Iya, Lima. 6, 5 Lima anak tadi. itu tadi. Jadi untuk materi yang disampaikan sebenarnya sama. Bedanya apa? Dengan Bedanya yang- ditambahi nanti soal-soal olimpiade Olimpiade. atau soal-soal pokoknya yang berhubungan dengan kompetisi sains seperti Oh, itu. gitu. Artinya anak-anak yang di luar kelas olimpiade itu tidak mendapat soal-soal untuk olimpiade. Karena tadi kan sudah diplotkan khusus, oh Ya. ini ikut apa gitu. Berarti secara umum saja yang Nggih. yang kelas banyak tadi yang Nggih. 30 itu Nggih. tetap dapat misalnya fisika. Nggih. Tapi yang 5 anak tetap juga dapat fisika Tapi plus plus soal-soal Olimpiade. olimpiade. Nggih. Oh. Nggih. Iya, silakan. Sa- Soal- Saya jelaskan dulu nggih. Iya. Itu tadi kelas olimpiade juga seperti itu tekniknya yang pertama, yang kedua memang ada jam kelas olimpiade. Jam kelas olimpiade itu dalam seminggu ada 2 jam. Iya. Jadi pada waktu misalkan hari Selasa gitu ada jam kelas olimpiade. Iya. Gitu berarti anak-anak nanti lari-lari sendiri. 5 misalkan ke fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri, ekonomi sendiri seperti itu. Oh gitu. Yang Jadi, kelas iya. berarti fisika, matematika, apalagi Ibu? Fisika, matematika, Biologi. kimia, biologi, Kimia, geografi, Ekonomi. sama ekonomi. Ekonomi. Jadi 6 itu yang kemudian anak-anak oh ini unggul di sini, di sini. Iya, di sini. lari ngoten. Saya tambahkan lagi nggih, Dereng. Oke. Apa? Tambah sedikit. Iya, habis itu tadi yang kelas olimpiade. Habis itu ada lagi kalau hari Jumat itu ada KSM. pembimbingan Pembimbingan KSM. KSM. KSM itu kompetisi sains madrasah. Biasanya kan Kemenak itu kan mengadakan Iya, kompetisi kompetisi. seperti itu. Nah, itu ada bimbingannya. Kalau yang kelas olimpiade tadi kan hanya kelas unggulan. Iya. Kalau KSM itu bisa unggulan, bisa reguler. Dan itu diadakan pada hari Jumat. Setelah Jumatan, karena biasanya yang kakung-kakung kan ada yang ikut ngoten, Iya. jadi takut nanti ndak ikut Jumatan kalau. Nah, terus nanti kalau sudah mendekati pelaksanaan ada betul, selain seleksi juga ada pembimbingan secara khusus. Intensif. Iya, memang diseleksi dulu, nanti kan yang ikut banyak ya, Iya, itu iya. diseleksi dulu, habis itu nanti dilakukan pembimbingan intensif, misalkan walaupun ada jam waktunya dia ajar tapi minta waktunya ke guru yang mengajar itu untuk ikut bimbingan, misalkan kalau Karena mau mulai mendekati nggih, kompetisi, Iya. gitu kalau ya ya. mendekati itu. Saya Artinya semua anak yang kemudian dipilah-pilah itu benar-benar fokus untuk olimpiade ya. iya. Nggih. Semua itu pasti diikutkan olimpiade 5 anak itu. Gini, kalau misalkan olimpiade, biasanya saya gini, olimpiade itu memang kan siapa yang pengen ikut monggo. Kalau olimpiade itu kan banyak, Dibuka. dibuka monggo, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau ada lolos lanjut, nggih gitu. Terus kalau KSM biasanya yang mewakili kan hanya 1, Iya. jadi harus diseleksi sendiri Seleksi. dulu, nggih seperti itu. Kalau olimpiade kan banyak, misalkan yang dilakukan universitas-universitas atau Iya, apa, jadi iya. monggo ikut, nggak apa-apa. ngoten. Berarti Mas Gigi juga ikut di KSM atau kegiatan apa namanya lomba kompetisi sains madrasah. Iya, ikut.
ikut tahun berapa itu? Tahun 2020 juga Kak. Tahun 2020. Iya. Juara berapa waktu itu? Juara 1. Waduh, juara 1 hebat. Berarti provinsi ya, kita provinsi ya. Provinsi juara 1, nasional emang belum juara 1 tapi udah nyampe juara 2. Berarti kedepannya pasti ingin mengejar juara 1 ya. Tentu Kak. Tapi sekarang ini ya sudah lulus ya. Sudah alumni. Artinya beda tingkat lagi, mungkin Iya. tingkatnya setingkat Universitas sekarang. ya. Ada yang sudah ingin dikejar itu? Untuk sekarang masih target saya itu masih fokus saja ke kuliah saja Kak, dulu sekarang. Juga mencari pengalaman, kemudian kinerja baru, soft skill, hard skill saya asah terus gitu Kak. Kalau boleh tahu sekarang di jurusan apa? Kuliah di mana? Untuk sekarang saya di jurusan ilmu ekonomi Kak. Ilmu ekonomi. Iya. Bukan apa namanya, mungkin tidak terlalu linear ya, fisika kayak ekonomi. Apa masih sama? Kan ya masih sama kan, basicnya kan masih hitung-hitungan gitu Kak. Oke. Tapi di balik itu semua juga ada cerita yang menarik Kak. Apa? Boleh ceritakan. Nah, bisa memotivasi semua. Barangkali itu bisa memotivasi Iya. untuk bisa, aduh aku terpacu untuk seperti Mas Kiki. Nggih. Kan awalnya itu kan pertama itu pendaftaran SNMPTN ya Kak, jalur Iya. undangan. Iya. Nah itu saya alhamdulillah tersaring di tingkat sekolahan untuk bisa mendaftar sebagai peserta SNMPTN. Kemudian untuk SNMPTN itu saya ambil statistika dan juga ilmu aktuaria. Tetapi rezeki belum berpihak pada saya. Sehingga waktu itu kan otomatis saya kan down ya Kak. Iya. Saya down banyak pikiran, kok bisa gak lolos sih gitu ya. Kemudian waktu tinggal 1 bulan menjelang SBMPTN itu saya mulai goyah. Ini saya lanjut ke Saintek atau pindah ke Soshum gitu. Sehingga saya waktu itu berkat dorongan dari kedua orang tua, kemudian juga dari teman-teman, itu saya memutuskan untuk mengambil Soshum di ilmu ekonomi tersebut. Dan alhamdulillah lolos Kak SBMPTN. Dan itu juga memberikan apa namanya istilahnya? Ada bukti sertifikat bahwa saya itu berprestasi juga di waktu itu akhirnya termasuk klasifikasi kelulusan di universitas itu tidak? Iya. Masuk Kak. Oh masuk, alhamdulillah. Artinya para pemirsa Mbak TV, siswa yang berprestasi itu tentunya menjadi akses mudah untuk masuknya di jenjang yang lebih tinggi, dan itu terbukti oleh Mas Gigi. Meskipun tidak bisa masuk lewat SNMPTN, tapi bisa masuk lewat jalur SBMPTN. Gitu. Kalau sebelum kita tutup, ada harapan apa nih ke depan nih dari Mas Gigi dengan Bu Rini, mungkin dari pihak madrasah? Mungkin Bu Rini dulu sebelum ke Mas Gigi. Ada harapan untuk Mas Gigi atau untuk fisika? Untuk fisika, kemudian untuk madrasah ke depannya untuk bisa berprestasi. Oh ya, saya berharap MAN 1 fisika lebih maju lagi, terutama untuk pendidikan fisikanya. Tapi alhamdulillah banyak dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya Pak Ahmad Basuki dan teman-teman lain untuk mendukung keberhasilan pendidikan fisika tersebut. Kemudian apa lagi ya? Ya harapannya itu, terus juga sebentar. Sebenarnya juga apa ya, ternyata program-program yang dilakukan pada zaman dahulu yang ketika kita tatap muka itu kalau mungkin dilakukan lagi itu insya Allah nanti kedepannya prestasinya lebih baik lah. Karena itu sudah terbukti sebelum Mas Gigi ada kakak kelas yang ya sama prestasi nilai UN dulu bisa 100. Tertinggi. Terus, semua. Terus ya pernah ikut Olimpiade kemana-mana juga. Jadi insya Allah kalau misalkan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga program-program yang sudah dilaksanakan dulu bisa dilakukan lagi sehingga bisa meningkat lagi prestasi di bidang. Terima kasih. Dan satu lagi. Tidak lupa, saya selalu berpesan pada siswa saya, walaupun di atas langit pasti ada langit kan gitu. Nah, jangan lupa juga sama
segala sesuatu itu ada yang mengatur juga. Dan satu lagi, everything is possible if we try and try. Terus mencoba dan mencoba gitu aja. Emang kalau tidak berani mencoba, kalau nggak mau nggak akan bisa. Iya. Mas Itu Diki? Untuk saya sendiri, untuk pesan kesannya kepada harapan kepada Mansatu Trenggalek, semoga ada bibit-bibit unggul lagi yang bisa meneruskan perjuangan saya dan teman-teman saya, angkatan saya, dan semoga ada prestasi yang lebih dan lebih lagi. Berharap semoga tahun depan itu ada yang mewakili sampai tingkat nasional dan bisa mendapatkan juara pertama gitu, Pak. Amin ya rabbal alamin. bisa nambah satu lagi? Boleh. Nah, boleh. Dan saya harapkan Mas Gigi juga berhasil Amin. di kuliahnya, semoga Amin. lancar juga. Itu no. Ada lagi Bu Riri? Sampun. Terima kasih banyak Bu Riri dengan Mas Gigi, semangatnya perlu dicontoh ini bagi yang ada di rumah melihat menyaksikan bagaimana semangatnya Mas Gigi belajar fisika, bisa ikut juara, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi tidak perlu khawatir, siswa berprestasi di madrasah itu bisa bersaing dengan sekolah umum lainnya. Gitu Iya, Bu, betul, ya. iya. Baik. Mungkin kedepannya kita akan menghadirkan beberapa siswa berprestasi yang lainnya, tentunya ditunggu saja. Hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.